Ini pohon nangka kok berbuah cuma satu biji ya? Cuma satu biji, banyak yang nggak jadi. Manaan buahnya jelek banget, kayak unyil. Ini pada kempes-kempes kayak gini. Nah, di sini itu kita perlu membahas tuntas dan secara jelas, padat, kenapa pohon ini tuh bisa berbuah kayak gini. Buahnya banyak yang nggak jadi. Sedangkan buahku yang lain yang aku rawat, yang lebih aku perhatikan memiliki buah yang sangat lebat sekali. Bahkan ini bisa sampai tanah-tanah ya. Dan terus kemudian yang di atas ini dalam satu tangkai. Ini hasilnya juga besar-besar ini. Kemarin masih agak kecil ya, tapi sekarang ini udah wow. Udah lumayan tambah besar. Satu tangkai ini bisa 21 buah. Ini karena kemarin udah dipanen, sekarang tinggal satu tangkai ini menghasilkan 18 buah. Yang terang saja kenapa pohon nangka ini sulit untuk membuahkan pembuahan yang bagus, dikarenakan yang pertama adalah faktor dari himpit-himpitan bersama pohon yang lain. Ada pohon yang lebih besar daripada pohon nangka tersebut, yaitu ada pohon kelapa yang memiliki akar serabut. Dia banyak menyerap asupan makanan. Itu yang pertama. Yang kedua sendiri adalah pohon nangka yang ini dikala pagi hari dia tidak terkena cahaya matahari, sehingga agak kesulitan di dalam berfotosintesis karena terhalang oleh pohon yang lebih besar ini. Mau aku potong, aku sayang karena aku menggunakan sabut kelapanya. Nah, dari kedua hal tersebut yang paling dominan kenapa pohon nangka kita itu jarang sekali berbuah, atau bahkan mungkin pernah berbuah beberapa kali terus kemudian berhenti berbuah, itu perlu kita cermati dari keduanya. Nah, setelah itu jikalau mungkin tidak di dalam persoalan keduanya, kenapa kok pohon nangka berbuah sekali atau beberapa kali kok sekarang nggak buah? Padahal letaknya sudah berjauhan dengan tanaman yang lain. Berarti yang kita perhitungkan adalah dari tekstur makanan. Karena mengingat pohon nangka itu yang dibutuhkan adalah mineral dan karbon dioksida. Jadi bagaimana caranya kita menyiapkan lahan yang tetap selalu lembab dan kemudian dengan karbon dioksida yang cukup. Karbon dioksida dapat dihasilkan melalui pembusukan atau mengundang unsur hara dari sistem pembusukan. Satu contoh bisa dari jerami atau mungkin dari seperti air cucian beras ya. Air cucian beras itu bagus. Dan air cucian daging itu bagus juga untuk membuat pohon nangka kita ini dapat berbuah lebat. Jika pohon tidak kunjung berbuah dan sudah melakukan hal yang sudah aku sebutkan, maka lakukan penyayatan. Penyayatan tersebut dimaksudkan untuk menghambat turunnya nutrisi yang sudah dihasilkan dari klorofil daun ketika berfotosintesis. Tujuannya untuk itu, sehingga dia lebih berfokus di areal atas agar segera melakukan pembuahan. Berkenaan dengan penyayatan seperti ini sendiri, itu adalah hasil dari sebuah imajinasiku. Bila mungkin aku salah di dalam ini ya, di dalam menjelaskan atau bersudut pandang ya, itu datangnya dari aku dan aku mohon maaf. Terus tidak kalah penting, hal yang kedua yang dilakukan adalah melakukan pruning. Pruning kita perlu lakukan. Satu contoh, umpama ini sudah panen ya, ataupun ada dahan yang tidak memiliki prospek, maka harus dipenggal di bagian ujung. Jangan sampai nggak dipenggal. Nah, dari yang sudah kita penggal, dia dapat memunculkan buah yang bagus ataupun cabang yang baik yang dapat menghasilkan buah betina. Terus dari yang sudah kita pruning, satu contoh ini kan bekasnya aku pruning, maka dia akan muncul tunas yang baru di sampingnya atau di sekelilingnya. Tidak hanya itu, dia pun muncul pada bagian-bagian lain juga. Jadi kalau melakukan pemangkasan dahan itu kalian nggak usah takut-takut untuk pohon nangka umumnya ya, khususnya ya. Nanti dia akan cepat
melakukan pertumbuhan kembali dengan tunas yang baru yang lebih dapat terfokus pada pembuahan. Aku rasa sampai di sini pembahasan kita. Apa penyebabnya nangka jikalau berhenti berbuah itu adalah dari faktor-faktor tersebut. Dan jikalau mungkin konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, di-share. Yang pasti jangan lupa untuk di-subscribe ya. Kita jumpa pada konten selanjutnya. Bye-bye.